Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Insyaallah dinten ayeuna orang sadayana masih di paparinan kesehatan berkakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat nu masih di paparinan ka urang sadayana, mudah-mudahan janten kaberkahan kana diri urang sadayana. Insyaallah tina subuh ayeuna urang lebet kana ayat nu di antara ayat-ayat tina Al-Qur'an, ieu ayat nu paling panjang tina surat Al-Baqarah. Ya ayyuha, hei orang-orang, allazina, hei allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman, atau orang yang beriman. Iza tadayantum, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang bidaini dengan hutang ila ajalim musamma, sampai telah tiba waktunya atau telah sampai pada waktunya, jatuh tempo tiasa, faktubuhu, maka tulislah. Ya ayyuhallazina amanu, simkuring bade langsung ngajelaskeun janten terjemahkeun secara perkata. Ya ayyuhallazina amanu, yang pertama di dalam ayat ini Allah menyeru kajalma-jalma anu iman, berarti nunjukkeun kahususan, teu nunjukkeun secara keumuman. Kaitan ayat 282 masih kaitan sareng bab muamalah, karena isi tina Quran yang pertama adalah kaitan dengan akidah, muka dua ibadah, nuka tilu muamalah. Jadi muamalah aya posisi terakhir dibanding akidah, dibanding sareng ibadah. Berarti ieu teh salah sawios nunjukkeun bahwa sebelum praktek muamalah, maka Al-Qur'an menjelaskan dan Al-Qur'an menegaskan kaitan penguatan tina keyakinan heula kepada Allah. Karena kenapa akidah dulu yang dibahas? Karena orang mampu melaksanakan suatu ibadah, melakukan kaitan dengan muamalah, urusan-urusan muamalah, upami dasarna kuat, maka dia akan mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah nu sanesna. Upami misalkan kaitan akidahna lemah, maka pasti aya hal yang menjadi tidak sinkron antawis keyakinan kaitan sareng akidah sareng kaitan ibadah sareng muamalah. Jadi upami jalma kuat akidahna bakal mampu ngalaksanakeun pagawean-pagawean nu sanesna gitu. Jadi pondasi teh nyaeta akidah anu kiat, anu kuat ka Allah Subhanahu wa taala. Lumawi sarasna ikhwatu iman, pamininggal contoh salah sawios pendidikan, sarasna mah sanes ngajarkeun ukur kapinteran ka budak teh. Tapi
nanamkeun benih-benih akidah nu kuat gitu. Da wallahu a'lam, generasi orang kapungkur, para putra bapak dan ibu, incu gitu nya. Di zaman ayeuna sapertos kieu era teh komo kayak ditinggal atanapi kapayun ku generasi orang bakal kumaha gitu. Berarti kedah kuat, kedah kokoh gitu nya kaitan dengan nanamkeun akidah di naon namina teh usia dini sebetulnya. Tesakedik di zaman kiwari karena banyak tontonan-tontonan yang memang difasilitasi, akhirnya salah sawius hal mendasar budak lamun kacai peuting-peuting sok hayang diantar wae ku kolotna. Berarti ieu di dieu aya akidah atanapi kaitan sareng keyakinan kepada Allah teu acan nunjukkeun kiatna dirina keyakinan anu salimah, anu selamat. Nah, sehingga ihwatu iman rahimakumullah, dina Al-Qur'an pertama surat Al-Baqarah salah sawiasna Allah membahas tentang akidah secara keseluruhan, Bu. Secara keseluruhan, yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah kaitan sareng muamalah. Katosnya. Nah gitu, Pak. Bahkan ayat anu ku urang diaos ieu bade ayat-ayat nu naon namina teh bade akhir sarasna. Ayat 282 Allah ngagero ku kalimat anu khusus, ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma-jalma anu arariman, idza tadayantum, apabila kamu melaksanakan praktek muamalah yaitu utang piutang bidain. Kamari tos dijelaskeun bahwa dain teh nyaeta transaksi utang piutang dengan apa? Dengan tangan. Transaksikan dain. Dain tuh kedua tangan, Pak. Maksudna naon? Kan ke aya transaksi nu disebat bil ain, aya disebat bidain. Bil ain maya langsung, Pak. Transaksi nu langsung. Nah, nanti dibahas di dalam ayat ini. Bidain dengan naon namina teh dengan batas waktu. Maksud dengan kedua tangan itu adalah dengan bolehnya Allah memperbolehkan kepada manusia untuk melakukan transaksi utang piutang. Eta nu kahiji. Jadi ayat ini nunjukkeun bahwa bolehnya transaksi utang piutang. Tapi saya deui kantos dibahas kamari Sabtu kapangger bahwa utang piutang tong dijadikeun kabiasaan. Jadi ulah janten tabeat gitu. Keun yoswe daya aya ayatna yang memperbolehkan sehingga jadi pagawean. Nah, itu tidak baik juga, Pak. Gitu. Karena kan sekali deui bahwa pinjaman atanapi utang piutang itu adalah bahwa naon namina teh kaitan dengan finansial kita yang memang sudah tos mentok, Pak, gitu. Ya, yang sudah kepepet lah gitu. Idza tadayantum bidainin, dengan apabila kamu melakukan transaksi, kalian melakukan transaksi muamalah utang piutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan, faktubuhu, maka tulislah, catatlah. Kaiji bolehnya melakukan utang piutang. Nu kadua, tong hilap ketika melakukan transaksi utang piutang, maka faktubuh, catat, tulis. Da kaitan lamun elon, kaitan utang piutang mah kadang karena lama. Kan utang piutang teh aya perjanjian kan, aya akdun. Akan iraha bade samingguneun, bade sasasi
Badai 1 tahun, badai 2 tahun, bahkan badai puluhan tahun, maka tetap faktubuhu. Harus ada catatan, harus ada tulisan. Wal yaktub bainakum, dan yang menuliskan bainakum di antara kamu katibun, yaitu seorang katib. Dan seorang katib deh notaris ayeuna mah Pak Bu. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, berarti upami kedah ditulis gitu nya, kaitan sareng dihadirkan nanti notaris gitu. Itu berarti kembali deui, kembali karena kondisi dan situasi kaitan sareng kaifiat tina utang piutang. Jadi gimaksana, upami utang piutang na 10.000 nah kedah aya notaris, itu maksud teh. Misalkan aya hiji jalma nambut ka urang 10.000, nah kedah aya notaris, tak gitu. Nah berarti dikembalikan deui kepada kondisi dan situasi mah, bahwa iraha dihadirkannya notaris, dihadirkannya katib, berarti kaitan sareng utang piutang yang besar. Contoh misalkan utang piutang bab tanah, misalkan bab rumah, kan gitunya. Nah ini dihadirkan notaris, dihadirkan hak katib gitu. Nah Allah memberikan penjelasan katibna ge nu kumaha. Seorang yang penulisnya itu bagaimana? Bil adli, anu jujur, anu adil, entong bohong. Jadi waktu iman kaitan sareng utang piutang, Islam mengajarkan etika di dalam pelaksanaan muamalah utang piutang gitu. Naon etikana tadi? Nuka hiji ditulis, dan yang kedua adalah orang yang menulisnya pun harus adil, harus jujur, entong bohong. Aya notaris tapi gede bohong, nah kayak ancaman ti Allah Subhanahu wa taala. Nah wal yaktub, dan tulislah, atau wal yaktub, dan menulis di antara kalian itu, hadirkan katib, seorang penulis, bil adli, dengan syarat katib itu adalah adil. Adil kan tos aya syaratnya, bahwa Islam itu mengajarkan dan mengarahkan bahwa seorang penulis atau katib itu yang pertama adalah agama Islam, nuka dua jujur, nuka tilu ulah gede bohong gitu. Itu syarat-syarat yang memang harus dimiliki oleh seorang katib, seorang pencatat begitu. Wala ya'ba, dan janganlah ya'ba tebu tina aba enggan. Wala ya'ba, dan janganlah enggan katibun, seorang penulis, an yaktuba, untuk menulis, kama allamahullahu, seperti halnya Allah telah mengajarkannya. Iraha Allah ngajarkeun tina surat naon Allah ngajarkeun? Yang pertama kali adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi adalah surah Al-Alaq ayat hiji dugi ka 5. Didinya ya kalimat naon? Hiji ikro, terus bil qalam. Kan aya kalimat bil qalam. Ya. Nah maksudnya ikhwatu iman rahimakumullah, ada yang menjelaskan bahwa kalimat kama allamahullah itu seperti halnya Allah mengajarkannya. Maksudnya mengajarkan di dalam Al-Quran.
Kaitan sareng naon? Upami utang piutang, maka harus ada catatan, harus ada tulisan. Bahasa keren ayeuna nyaeta notaris gitu. Wala ya'ba katibun, dan seorang katib itu tidak boleh enggan. Non tidak boleh enggan tanya. Jangan merasa tidak mau untuk menulis. An yaktuba kama 'allamahullah, seperti halnya Allah telah mengajarkannya. Kata Bapak Ibu dari kadinya, nah orang teraskeun pami ka hartos. Fal yaktub, maka tulislah. Wal yumlili, dan mengimlakan. Alladzi alaihi al-haqqu, orang alaihi al-haqqu di dia orang yang berutang. Jadi Bapak Ibu, wal yumlili, dan imlakan. Kantos nguping imla di dunia aya pelajaran imla ya Kang Ujangnya. Nah, Ujang ngulang di dunia pasti terang. Aya pelajaran imla. Imla maki ya Pak, Bu. Orang punten guruna Cumarios gitunya mengucapkan satu kalimat, si budak langsung tulis. Misalkan contoh babun pintu, tulis ke budak teh babun, eta imla ngadikte tah gitu. Nah, waktu iman pal yaktub, maka tulislah oleh katib, wal yumlili, dan ketika seorang yang berutang itu mendiktekan. Karena biasa wae ketika seorang yang berhutang itu meminta untuk menulis dan kemudian mendikte, itu beberapa kemungkinan. Hiji, dia sudah tidak mampu untuk menulis. Kedua, dia pun keterbatasan dalam misalkan kaitan dengan ilmu gitu. Wal yattaqillaha, dan seorang katib, seorang yang berhutang dan dia mendiktekan, wal yattaqillaha rabbahu, dan bertakwalah kepada Allah rabbahu, Rabbnya. Jadi dia dituntut bahwa seorang yang berhutang dan orang yang disuruh untuk menulis dan mendiktekan, maka harus bertakwa kepada Allah, harus takut kepada Allah. Kenapa? Karena teu sakedik jalma ti zaman kiwari gitunya. Ketika dia menjadi seorang katib, menjadi seorang notaris sekalipun, dia bisa jadi berlaku tidak jujur. Contoh ihwatu iman kepada serada kartos, misalkan aya hiji akad gitunya, kemudian kertas, satu lembar kertas, kemudian ku orang yang berhutang itu menyuruh kepada katib atau napi dia mengilakkan, mendiktekan untuk menulis, contohnya lah tanggal kuduna 2024, ia ditulis janten 2028 misalnya seperti itu. Jadi aya perubahan-perubahan. Nah berarti dia ketidakjujuran, berarti dia bohong. Maka ku Allah Subhanahu wa taala, wal yattaqillaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah rabbahu, Robnya, yang mengatur kan Robnya, yang mengurus. Wala yabkhos, dan janganlah yabkhos, mengurangi, minhu darinya, syai'an, sedikit pun. Dan janganlah, kembali ini berarti ya ke mana? Kepada seorang penulis,
kepada orang yang disuruh untuk mendiktekan, mengimlakan, maka tidak boleh ada pengurangan sedikit pun di dalam transaksi muamalah utang piutang. Jika tadinya kaitan sareng misalkan bab tanggal atau napi nominal gitu, kuduna 20 juta ditulis 15 juta misalkan seperti itu. Nah berarti ketidakjujuran umawi ku Allah Subhanahu wa taala diemutan wal yattaqillah kan gitunya. Bertakwalah kalian kepada Allah karena tersakedik sekali Bapak Ibu bahwa ketika praktek tina muamalah utang piutang banyak orang yang tidak jujur gitu. Jadi mementingkan pribadi, dan ketika kaitan sareng muamalah seperti itu ada seseorang yang memang oknum gitunya yang menjadikan kaitan sareng bab muamalah khususnya utang piutang itu menjadi kesempatan gitu. Kami oknum kesempatan, kemudian naon bahasa ieu teh kan supaya mengambil kesempatan dalam gitu. Anu mawi ikhwatu iman rahimakumullah, ku Allah dilarang wala yabkhas, dan janganlah kalian mengurangi minhu darinya, dari transaksi utang piutang di dalam transaksi menulis bahkan mendikte pun sekalipun, maka tidak boleh ada pengurangan sedikit pun. Kurang keraskan. Fa in kana allazi, maka jika keadaan allazi alaihil haqqu, orang yang melakukan utang piutang, transaksi utang piutang, safihan teh Bu, bami bahasa lemah akal, gitulah kasar nama. Dia safihan, dia bodoh gitu. Dalam arti kieu Pak, bodoh di dia teh dia kurang mengetahui dalam suatu ilmu perakadan gitu. Misalkan tiasa wae di dia budak nya gitu. Tiasa wae di dia nya nu tadi nu kurang akal gitu. Kurang akal, safihan, dia bodoh, dia tidak mengetahui dalam praktek muamalah utang piutang. Au dhaifan, atau dia sudah melemah. Punten misalkan tos nini, tos aki-aki, nulis oge ngageter teu para ruguh kan gitu. Kan seueur gitu teh. Transaksi seperti itu. Ah, maka ketika dia dhaifan di dia seueur. Makna dhaifan di dia. Dhaifan dia tiasa wae dia sakit. Dia lemah. Tidak bisa melakukan transaksi, dalam arti seorang yang berhutang itu melakukan transaksi akad hutang piutang. Maka tadi ada kewajiban sebetulnya seorang katib, seorang penulis gitunya. Dia harus membantu orang yang safihan karena dia lemah akal atau nabi bodoh tadi Bu gitunya. Au dhaifan, atau lemah secara fisik gitunya. Di dia mah lemah secara fisik, biasa we lemah dalam ilmu pengetahuan. Atau la yastati'u, dia tidak mampu an yumilla. Naon an yumilla teh Pak? Kulan? Cobi an yumilla huwa fal yumlil. Dia tidak mampu karena naon? Karena an yumilla teh Pak? Tah eta. An yumilla maksudnya dia tidak bisa membaca gitu. Huwa fal yumlil. Jadi atau dia tidak mampu untuk membaca, fal yumlil, maka dibacakan waliyuhu oleh walinya. Nah, ya wali. Jadi ketika tadi seorang katib tidak ada, maka
seorang wali lah yang harus berkewajiban untuk membantu orang yang memang dia lemah akal, dia naonamin teh lemah, atau sekalipun dia lemah dalam kaitan ketidaktahuan atau kekurang ilmu di dalam transaksi akad utang piutang. Waliyuhu, dan walinya itu pun Allah berikan syarat bil adli, kudu adil, kudu jujur. Seorang katib tadi, seorang notaris harus jujur. Maka seorang walinya pun dia harus berbuat jujur, tidak boleh dia berbohong sakedik oge gitu. Wastashhidu, dan mintalah persaksian syahidaini, dua orang min rijalikum, dari laki-laki di antara kalian. Jadi saksinya seberapa? Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan mintalah persaksian dua orang saksi min rijalikum, dari dua orang laki-laki di antara kalian. Eta apa? Fa illam yakuna, maka jika tidak keadaan rojulaini, dua orang laki-laki, farojulun, maka seorang wamro'atani, dan dua orang perempuan. Jadi lamun tadi dua orang laki-laki tidak ada, maka cukup surah Allah boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Mimman tardawna, dari orang yang engkau ridhoi. Berarti di dia maksa diridhoi di dia bukan dalam arti nunjuk ke naonamina teh pedah sieu mah balad gitunya, pedah deukeut sanes. Tapi tadi dia dipercaya, dia amanah, dia jujur gitu. Nah, maka minas syuhada'i, dari persaksian itu atanapi orang yang dia ridhoi, dari saksi-saksi, antadilla, ketika dia lupa, tadilla teh kan dola teh hartosna tiasa hilang, tiasa menyesatkan. Dolalah kan aya dolalah kan tuh suping dolalah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, kan aya eta hadisna. Nah, maka jika dia itu nanti keadaannya lupa atanapi hilang, kenapa diadakan para saksi, diadakan saksi-saksi supaya dia mempersaksikan dalam akad transaksi utang piutang. Karena Allah Subhanahu wa taala, jika dia lupa ihdahuma, di antara dua orang perempuan itu, kan tadi ketika tidak ada dua orang laki-laki, maka Allah farajulun wa imra'atani, satu orang laki-laki pun boleh, dan ditambah dua orang perempuan. Tak upami lupa, kenapa dua orang? Karena kieu Pak, janten permasalahan bahwa sana permasalahannya bahwa seorang laki-laki itu terkadang dia notabene dia mengedepankan al-aqlu, akalnya itu laki-laki, beda sareng perempuan mah yang dikedepankan adalah perasaan ya. Sok we tinggal anu babari nangis kira-kira saha ketika misalkan aya kamusibahan, nu paling pertama sedih mah ngaluarkeun cai soca istri. Misalkan ditinggalkeun ke keluargana, ngantunkeun istri mah benten jeung pamaget. Ya. Nah, nu mawi ikhwati iman rahimakumullah. Di dia ketika dia lupa, salah seorang perempuan itu fatuzakkira ihdahumal ukhra, maka diingatkan oleh satu orang perempuan yang lainnya gitu. Karena jadi
satu orang perempuan, satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Nah maka kenapa dua orang gitu? Maka upami dua orang itu, yang satu ketika dia lupa atau napi hilang, misalkan dalam transaksi itu dia lupa hilap deh, maka satu orang lagi itu memberikan pengetahuan, ngemutan gitu, sehingga itu tadi akhirnya lupa jadi tiasa di review jantan kembali lagi dia ingat gitu. Walaya basyuhada'u, dan janganlah dia para saksi-saksi itu enggan idza madu'u, apabila dia dipanggil. Jadi para saksi ketika diminta untuk menyaksikan dalam akad transaksi utang piutang, maka tidak boleh menolak. Selama dia mampu, selama dia bisa, maka berarti aya kewajiban pikeun menyaksikan transaksi akad utang piutang. Nangtraskeun ikhwatu iman. Wala tasamu, dan janganlah para saksi itu bosan. Hoream hayo we ginjeuman urang kudu jadi saksi kayak itu we. Wala tasamu, dan janganlah para saksi itu merasa bosan. Antak tubuhu, untuk menulis sogiron, baik utang piutang itu kecil nominalnya, dalam arti tadi dikembalikan kepada kondisi dan situasi. Kecil di dia tong dianggap tadi pinjam duit 5.000 kudu aya saksi, eta mah sanes ya. Jadi di dia mah kecil di dia berarti ya misalkan harus ada naon namina teh, dia utang piutang itu aya nominal nu memang cukup besar gitu. Sogiron di dia tiasa wae nya nambut arto 10 juta itu kan wayah, nah itu kuda aya saksi. Au kabiron, atau utang piutang dia itu secara nominalnya besar gitu. Nah ini harus dihadirkan para saksi atau napi para katib, penulis, pencatat, notaris gitu. Dan tidak boleh seorang katib, seorang penulis, seorang notaris atau nabi para saksi itu merasa bosan ketika ada transaksi nunamina akad utang piutang. Ila ajali, sampai batas waktu yang telah disepakati, ditentukan. Zalikum aqsatu, yang demikian itu lebih adil. Tuh surah Allah, aqsatu, lebih adil, indallahi, di sisi Allah, wa aqwamu, lebih kuat, lisyahadati, dalam persaksian, wa adna, dan lebih dekat, Allah, agar tidak tartabu, menimbulkan keragu-raguan. Eta ikhwatu iman kurang langkung upami dietang tina etika salah sawiosna dina akad utang piutang ieu aya 10 poin sanesna pami dirunut per poin mangga ketiasa diaos deui. Illa, kecuali, nah ieu benten deui ieu tadi mah transaksi akad yang memang ditunda. Nah ieu mah anu langsung kan aya transaksi teh kan aya cash, aya naon namina teh memerlukan tenggang waktu gitu. Nah maka ikhwati iman rahimakumullah, tina ayat salajengna Allah nyebatkeun illa, tina kalimat salajengna illa, kecuali antakuna, bahwa keadaannya itu dalam transaksinya itu tijarotan hadirotan, perdagangan atanapi transaksi yang cash.
papelong-pelong gitu. Ya, nya pami ka warung, pami ibu-ibu kacari kan itu teh langsung jeung tukang dagang teh kan. Kan teu sugang mah nganyukeula kan teh kitu, langsung eta teh. Ta upami antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha dan dia naon namina teh tudiruna itu berjalan gitunya. Bainakum di antara kalian falaisa alaikum maka tidak ada alaikum bagi kalian junahun dosa alla taktubuha untuk tidak menulisnya. Jadi syaratnya nu kadua mah ya. Nu tadi upami akadna utang piutang dengan bidain dalam arti ada batas waktu yang telah disepakati, maka wayahna kudu dihadirkan para notaris dan para saksi. Tapi upami misalkan dia transaksi secara cash, pun tentu tadi disebat bil aini gitunya, tatap muka bahasa Sunda manaonnya pajeung-jeung ya gitunya, pak non face to face gitu COD nah gitulah mangawe bahasana manaon. Allah taktubuha maka tidak apa-apa kalau tidak ditulis pun juga, tapi sekali deui ikhwatu iman tong dimomorekeun gitu ya teh. Tong dimomorekeun sok sanaos naon ada keringanan, tapi alangkah baik tetap ada tulisan, ada persaksian supaya naon? Supaya tadi Allah tartabu, supaya menghilangkan keraguan-raguan. Nah, walaupun surah Allah Subhanahu wa taala falaisa alaikum junahun alla taktubuha dina kaifiyat tina transaksi anu langsung masyaallah Allah boleh tidak melakukan atau napi tidak dihadirkan para notaris. Washhidu dan persaksikanlah oleh kalian idza apabila tabayatum. Non tabayatum berjual beli. Nah, maka saksikanlah oleh kalian apabila kalian melakukan transaksi jual beli. Wala yudarra dan janganlah kalian memudaratkan katibun dan janganlah yudarra katibun dan janganlah seorang katib itu memudaratkan wala syahidun dan jangan pula para saksi itu pun juga sama tidak boleh memudaratkan. Wa in taf'alu dan jika kalian itu melakukan kemudaratan, kemaksiatan, fa innahu maka sesungguhnya fusukun bikum di antara kalian itu sudah berbuat kefasikan, kemunafikan. Tuh diancamnya, ayat ancaman itu Pak, bahwa ketika dia tidak jujur, tidak adil, ketika berperilaku dia bohong, fa innahu fusukun bikum, maka di antara kalian itu melakukan transaksi yang fasik, yang mendorong kepada kemunafikan. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullahu dan Allah mengajarkan kepada kalian, wallahu bikulli syai'in alim dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Cekap Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan tiasa ka uninga, tiasa ka serap anu nembe diduwikeun. Mudah-mudahan tiasa diaos deui, tiasa dipahami deui di bumina masing-masing. Ulah di Masjid Unggul ngaosna teraskeun di bumi supados langkung pam. Wallahu a'lam bishawab. Masalah utang-utang yang dibahas ya. Kan yang namanya utang